Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel bareng gua Ivoy di SP93. Oke guys, gua kembali lagi menemani kalian semua, dan kali ini di video kali ini gua akan mengangkat salah satu cerita horor yang diceritakan oleh teman gue sendiri melalui email yang dia kirimkan ke sini. Dan di sini gua akan berperan sebagai Tia atau orang yang punya cerita ini. Pada hari itu, tepatnya hari Jumat di tahun 2006, kampung gua digegerkan dengan kematian salah seorang warga yang dibuang mayatnya ke sungai. Kisah ini diangkat dari sebuah kisah nyata di tahun 2006. Nama gua Tia, gua dari Cianjur. Kisah ini dimulai saat gua masih duduk di bangku SMP, dan waktu itu di kampung gua digegerkan dengan adanya maling yang kerap terus seringkali dia mondar-mandir, maling sana sini, tapi dia selalu lolos dari kejaran polisi. Hingga suatu hari si maling tersebut menemukan titik sialnya. Dia tertangkap oleh warga ketika dia sedang mencuri sebuah kerbau atau seekor kerbau di ladang salah satu warga. Warga yang sudah geram dengan kelakuannya akhirnya menghakimi dia membabi buta sampai dia meninggal dunia. Berita itu pun langsung menyebar luas di desa gua, dan gua yang selalu kepo orangnya akhirnya memutuskan untuk menanyakan kebenaran tersebut kepada orang tua gua sendiri, yang kebetulan orang tua gua itu adalah seseorang yang aktif di kegiatan masyarakat. Dan katanya pada kesempatan itu kebetulan orang tua gua juga ikut serta dalam pencarian jasad korban. Sungai yang dijadikan tempat pembuangan mayat ini cukup luas dan cukup besar karena dia adalah hulu dari semua sungai yang airnya mengalir ke laut di Cianjur Selatan. Setelah beberapa jam pencarian, akhirnya korban ditemukan berada di perbatasan antara desa gua dan juga desa tetangga. Orang tua gua atau bokap gua yang ikut serta dalam pencarian tersebut adalah orang yang menemukan si korban tersebut di dalam karung. Awalnya bapak gue cuma coba-coba aja narik itu karung, disaksikan beberapa polisi dan juga warga yang ikut serta dalam pencarian korban tersebut. Tapi ternyata ketika gue buka, memang benar bahwa di dalam karung tersebut itu adalah jenazah dari pelaku maling yang dihakimi oleh massa. Setelah dipastikan bahwa di dalam karung tersebut adalah korban, maka bokap gua dan juga beberapa polisi mengangkat si korban tersebut ke daratan. Namun hal kejadian aneh pun dimulai dari sekarang. Pada saat menarik korban dan korban dikeluarkan dari karung, korban dipegang oleh bokap gua dan juga polisi. Jadi posisinya itu, kalau misalkan gua korban, di samping kiri gua ini ada polisi, dan di samping kanan gua ini ada bokap gua yang sedang memegang korban, memegangnya bagian bahunya. Secara otomatis kalau digambarkan kurang lebih posisi korban kan seperti ini, karena di bagian sini dipegang sama polisi dan di sebelah sininya lagi dipegang sama bokap gua. Itu untuk dokumentasi dan difoto. Tapi anehnya ketika si kamera digital memorinya dimasukkan ke laptop dan dicek untuk di print untuk berita acara di Kapolsek, ternyata di foto itu hanya ada mayatnya saja yang seperti ini. Sementara foto polisi dan juga foto bokap gue itu nggak ada foto tersebut. Padahal kalau secara logika mayat gak mungkin seperti ini kalau dipegangin, kalau gak dipegangin. Dan udah jelas-jelas di situ juga polisi dan juga bokap gua itu benar-benar memegang mayat tersebut. Kejadian itu pun tidak membuat bokap gua takut,
karena kebetulan bokap gue itu bukan orang yang penakut juga. Pada malam harinya, hobi bokap gue itu kan mancing. Dia mancing ke sungai yang tadi siang itu dipergunakan untuk melempar mayat dengan beberapa temannya. Tak lama kemudian, beberapa temannya tersebut itu merasa takut dan merinding yang sangat hebat. Alhasil mereka memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Jarak dari perkampungan ke sungai tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Dan sekarang di sungai tersebut tinggallah bokap gua sendirian yang memancing. Gak kayak seperti biasanya. Biasanya memancing itu sangat mudah di sungai tersebut. Namun untuk malam ini bokap gua ngerasa memancing itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Tak ada satu ekor ikan pun yang mau memakan umpan bokap gua. Semua itu membuat bokap gua kesal dan memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pulang, tiba-tiba umpan yang dia lempar dimakan oleh seekor ikan. Dia pun dengan senang menarik ikan tersebut. Setelah itu dia terus lagi dapat lagi sampai banyak banget dia mendapatkan ikan di sungai tersebut. Tapi tiba-tiba terdengar bisikan di telinga bokap gua yang mengatakan, "Itu hadiah untuk kamu karena kamu berhasil menemukanku dan mau membantuku tanpa melihat siapa aku." Setelah mendengar perkataan itu dan bisikan itu, sontak bokap gua merasa kaget dan dia menengok kiri kanan, tapi tak ada seorang pun di sisi kiri kanannya dia. Hingga akhirnya dia memutuskan melempar kembali semua ikan-ikan yang udah dia dapat sambil berkata, "Saya tidak mau ikan ini, saya tidak mau ikan ini, saya tidak mau ikan ini." 3 kali bokap gua meneriakkan kata tersebut. Dia pun bangkit dan membereskan kail pancingnya sambil berkata, "Lebih baik saya mati kelaparan daripada saya harus memakan ikan ini. Saya nolongin kamu ikhlas, saya nolongin kamu tanpa meminta ataupun balasan apapun dari kamu. Tolong jangan ganggu saya." Sambil setengah ketakutan tapi pura-pura untuk tegar, bokap gua langsung lari terbirit-birit. Padahal posisi dari sungai ke kampung gua itu nanjak banget, tapi dia bisa lari dengan cepat. Dan ternyata masih ada satu ikan yang tersisa di tempat penghasilan ikan itu yang dianyam itu. Masih ada satu ikan yang tersisa. Dia baru menyadari, atau bokap gua itu baru menyadari ketika dia udah masuk ke sebuah perkampungan, udah mulai disinari oleh cahaya lampu-lampu rumah warga. Dia baru menyadari kalau di keranjang yang dia bawa itu ternyata ada ikannya. Dan ketika dia lihat, dia terkejut karena itu ada ikannya, sementara dia udah merasa kalau dia sudah membuang semua ikan itu. Namun selang beberapa menit, hanya beberapa langkah bokap gua melanjutkan perjalanan, ketika dia lihat kembali si keranjang tersebut, satu ikan yang ada di keranjang tersebut itu berubah menjadi sebuah sendal. Bokap gue berpikir, lah pokoknya tadi ikan ya sisa satu, kok sekarang jadi sendal? Ya udahlah, mungkin salah lihat, itu pikiran bokap gue. Bokap gue pun gak menghiraukan semua. Dia kembali melanjutkan perjalanan pulang, hingga ketika dia melewati salah satu rumah yang kebetulan itu rumah itu dulunya itu bekas si korban tersebut. Bokap gua berjalan aja sendirian sambil melewati rumah itu dengan sebetulnya takut sih, tapi pura-pura untuk gak takut. Dan tiba-tiba dia mendengar di belakang dia ada suara langkah yang mengikuti dia. Yang diperhatikan oleh bokap gua adalah kalau bokap gua melangkah 2 langkah, maka suara kaki di belakang bokap gua pun melangkah 2 langkah. Kalau bokap gua melangkah 3 langkah, suara kaki di belakang bokap
Gua pun 3 langkah. Tapi sayangnya, ketika bokap gua nengok ke belakang, gak ada siapapun di belakang itu. Bokap gua berusaha lari, menjauh. Tapi sayangnya suara itu pun tetap mengikutinya dan mengikut lari. Nyamperin bokap gua, jadi seolah-olah kejar-kejaran. Bokap gua jalan, di belakangnya jalan lagi. Bokap gua lari, yang di belakangnya juga ikutan lari. Sesampainya di rumah, bokap gua langsung masuk ke dalam rumah dan membanting pintu, hingga membuat gua dan mama gua terkejut mendengarnya. Gua langsung bangun dan mama gua langsung menanyakan kepada bokap gua, ada apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa sampai lari terbirit-birit seperti itu? Bokap gua mengatakan bahwa ada seseorang yang mengganggu dia, yang tak lain adalah korban dari pembunuhan atau korban dari amukan massa tersebut. Sampai 3 hari, bokap gue sendiri diteror oleh makhluk tersebut. Selalu didatangin baik lewat mimpi, baik lewat suara-suara, ataupun menampakkan diri di depan bokap gue. Bokap gue yang gak terlalu percaya dengan hal-hal yang seperti itu, ya dicuekin aja, bodo amat mau ngapain gitu. Tapi puncaknya 1 minggu kemudian, di malam Jumat, tiba-tiba ketika bokap gua pulang dari masjid menunaikan sholat isya, dia pulang di jalan menuju rumah gua. Ketika dalam perjalanan pulang dan melewati rumah korban tersebut, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang sedang duduk di balai-balai bangku tersebut. Dia memanggil ke arah bokap gua, memanggil nama-nama bokap gua. Dan ketika bokap gua melihat, bokap gua sangat jelas melihat di situ ada sosok nenek-nenek. Tapi bokap gua itu nggak kenal siapa nenek tersebut. Namun dengan keberaniannya, bokap gua menghampiri nenek-nenek tersebut dan berkata, "Kenapa, Nek? Ada apa? Manggil-manggil saya, ada yang bisa saya bantu?" Nenek itu berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan cucu saya. Kalau bukan tanpa kamu, mungkin cucu saya tidak akan pernah ditemukan dan tidak akan pernah bisa dikubur selayaknya orang yang meninggal." Bokap gue kaget setengah mati. Dia baru berpikir dan dia baru ingat bahwa tempat yang dia dudukin itu adalah rumah dari korban yang menjadi amukan massa. Dan setelah bokap gua lihat ya nenek-nenek tersebut itu merupakan uyut dari korban tersebut. Bokap gua pun mengangguk, mengiyakan ucapan terima kasih dari nenek tersebut dan langsung pamit untuk pulang sambil gemeteran. Sesampainya di rumah, bokap gua bercerita kepada nyokap gua dan kepada istrinya, bercerita tentang pengalaman yang terjadi di jalan ketika dia menuju pulang dari masjid ke rumah. Namun tiba-tiba nyokap gua di sana berkata bahwa tadi sempat ada sosok laki-laki yang menghampiri rumah, yang bertamu ke rumah, tapi dia nunduk. Jadi dia tuh nunduk aja kayak gini, gak memperlihatkan mukanya sama sekali. Ketika nyokap gua tanya, "Siapa? Mau ke siapa? Ada keperluan apa?" Dia sama sekali tidak menjawab apa-apa. Dan pada akhirnya dia keluar dari rumah gua tanpa salam, tanpa apapun, tanpa pamit dan lain sebagainya, dan berdiri di bawah pohon salak yang tepatnya ada di depan rumah gua. Cukup lama sosok itu berdiri di depan pohon salak yang membuat nyokap gua ketakutan. Sementara di rumah pun tidak ada siapa-siapa karena posisinya gua masih ngaji di masjid. Ketika bokap gua udah pulang dan nyokap gua udah menceritakan itu semua, bokap gua mencoba ngecek ke depan rumah karena kebetulan bokap gua itu masuk dari lewat pintu belakang. Dia ngecek ke depan rumah dan melihat apakah sosok itu masih ada atau enggak.
Dan ternyata sosok itu memang masih ada berdiri di samping pohon salak tersebut. Kemudian dengan keberanian bokap gua menanyakan, "Apa mau kamu? Siapa kamu sebenarnya? Apa tujuan kamu mengganggu saya dan keluarga saya?" Sosok itu pun berkata, Pak, aku hanya ingin berterima kasih kepadamu atas apa yang telah kamu lakukan. Aku janji tidak akan mengganggu kamu lagi, asalkan ucapan terima kasihku kamu terima dengan baik. Mendengar ucapan itu, sontak bokap gua kaget dan dia langsung notice bahwa sosok itu adalah sosok arwah dari orang yang telah dibunuh dan dilempar ke sungai tadi. Hingga pada akhirnya bokap gua mengatakan, "Iya, sama-sama. Saya ikhlas, saya ridho lillahi ta'ala. Saya tidak mengharapkan balasan apapun dari kamu. Saya akan mendoakan kamu semoga kamu tenang di alam kubur kamu dan dihapus segala dosa-dosa kamu. Dan saya berdoa semoga orang-orang yang pernah kamu zolimi bisa memaafkan kamu seperti saya memaafkan kamu." Tak lama kemudian sosok itu pun pamitan untuk pulang, dan ya pulangnya nggak tahu kemana. Hanya beberapa langkah tiba-tiba bokap gua kayak yang bengong. Habis itu sosok itu udah nggak ada dan bokap gua tuh bengong aja gitu. Sampai di nyokap gua itu sampai memanggil bokap gua sampai dia tersadar, dan dia mengatakan bahwa ya udahlah, teror sudah berakhir. Oke guys, itulah tadi cerita dari Tia yang mengalami atau yang diteror beberapa hari oleh hantu dari sosok seorang pencuri. Oke, terima kasih kalian sudah support channel gua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi, jangan pernah suka dan jangan pernah bosan untuk support terus channel gua dengan cara tonton video-video terupdate dari gua. Gimana sih supaya kalian tidak ketinggalan tentang informasi-informasi dari gua? Nah, caranya adalah jangan lupa subscribe channel gua supaya gue juga lebih termotivasi lagi untuk memberikan atau menyuguhkan video-video terbaru dan lebih menarik lagi untuk kalian semua. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi atau video-video terupdate dari SP93. Oke, gue Ivoi dari SP93 pamit, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.